pada mandi, gosok gigi, minum susu. Nah, sekarang adik-adik kita mau mulai ibadah kita hari Minggu nih, ibadah sekolah Minggu secara virtual. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi lagu 3 lagu bebas. Yang pertama ada Selamat Pagi Tuhan. Yang kedua adalah Kasih Yesus Indah, Indah, oh Indah. Dan yang ketiga, Pujilah Nama Tuhan. Nah, adik-adik udah siap ya? Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi 3 lagu bebas tersebut. Musik! Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Sekarang lagu yang kedua, Kasih Yesus Indah. Siap-siap ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekarang lagu yang terakhir, Pujilah Nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan kita. Jreng 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 jreng, jreng 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 jreng, jreng 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 jreng, jreng 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 jreng, jreng 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 jreng, jreng bebas tersebut. Sekarang kita akan benar-benar memasuki ibadah hari Minggu. Sekarang kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Musik! Di
adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang ngintip ya. Ayo tutup matanya. Kita tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas berkat yang indah untuk Engkau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami dalam ibadah hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan di ibadah hari ini dapat menjadi berkat untuk kami Tuhan. Tuhan, berkati hati, mulut, tangan, kaki kami Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau kembali bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu, tunduk kepala, tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami sampai pada detik ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan bacaan firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat fokus, kami dapat firman-Mu dengan baik dan kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitabnya. Adik-adik boleh siapkan Alkitab di rumah masing-masing. Buka Alkitabnya dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4 yang akan dibacakan oleh yang bertugas. Pembacaan Alkitab terambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu lehermu, tulislah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik udah pada mandi dong? Udah pada sarapan? Udah pada minum susu? Atau sekarang lagi pada minum susu nih? Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, Kakak mau tanya dulu nih, Kak Alicia mau tanya. Tadi bacaan Alkitab yang dibacakan
Itu dari kitab apa ya? Ada yang masih ingat? Kitab Amsal, kitab Amsal. Nah, adik-adik tahukah kalau di dalam kitab Amsal itu adalah yang berisi tentang perintah firman Tuhan. Perintah Tuhan untuk kita terapkan, untuk kita pelihara dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Itu adalah ajaran-ajaran dari Tuhan yang harus kita ikuti, yang harus kita patuhi, yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sesuai dengan perikop bacaan, sesuai dengan judul bacaan hari ini, itu adalah berkat dari hikmat. Adik-adik ada yang tahu nggak sih hikmat itu apa ya? Hikmat itu apa sih? Nah, ini kakak mau kasih tahu hikmat itu apa. Hikmat. Apa itu hikmat? H-I-K-M-A-T. Hikmat. Tapi apa sih hikmat itu? Adik-adik, hikmat itu adalah kita tahu, kita mengetahui perbuatan yang tidak baik dan perbuatan yang baik. Jadi hikmat itu adalah ketika adik-adik tahu mana yang salah dan mana yang benar, mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak dilakukan adik-adik. Nah, itu adalah hikmat. Nah, terus kita mau belajar tentang apa sih hari ini? Apa sih maksudnya? Nah, adik-adik coba deh lihat. Ini tuh gambarnya mereka lagi ngapain ya? Mereka kelihatannya lagi tarik-tarikan mainan nih. Lagi rebutan mainan adik-adik. Sampai tuh yang baju merah sampai nangis. Yang baju pink itu nariknya dengan sekuat tenaga. Dia nggak mau ngalah. Dia nggak mau kasih mainannya. Dia nggak mau pinjemin mainannya. Dia maunya mainin sendiri. Sampai akhirnya tuh yang baju merah jadi sedih. Nah, kira-kira ini boleh nggak ya dilakukan adik-adik? Tidak boleh. Yang ini tidak boleh dilakukan ya adik-adik. Terus apa dong yang harus dilakukan? Main bareng-bareng adik-adik. Kita bisa main sama-sama, main mobil-mobilan bareng, main boneka bareng. Jadi nggak perlu ada yang bersedih. Terus kakak punya gambar lagi nih. Kira-kira, nah gambar ini baik atau buruk ya? Ayo adik-adik, yang sebelahnya nih, yang laki-laki lagi ketawa nih. Lagi ketawa karena, oh lihat, itu beruang yang di bawah, itu kepalanya hilang adik-adik. Kepalanya disobek sama si temennya yang laki-laki, temennya yang baju kuning. Sampai nangis. Wah, ini boleh nggak ya adik-adik? Boleh nggak sih dilakukan? Bolehkah? Tidak boleh. Yang ini nggak boleh dilakukan ya adik-adik. Terus yang boleh dilakukan apa? Nah, kita boleh melakukan tolong-menolong. Kita harus saling menolong. Jika teman kita ada yang kesulitan, kita harus bantu tolong sebisa kita. Nih, kayak contoh di gambar ini. Yang anak perempuan sepertinya terlihat dia sedang jatuh, adik-adik. Dia habis jatuh dari sepeda, terus ditolongin deh. Nah, ini yang harus dilakukan ya adik-adik. Harus saling menolong kepada sesama kita. Terus, apalagi? Nah, gambar yang berikutnya. Ini dia lagi, mukanya lagi marah, terus dia tendang, itu tuh tanaman. Sampai dirusak, tanamannya sampai patah. Kira-kira boleh nggak ya adik-adik
kita merusak tanaman? Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Kita nggak boleh ya merusak tanaman adik-adik. Justru tanaman itu harus disiram. Adik-adik harus merawat tanaman karena tanaman itu adalah ciptaan Tuhan juga yang harus kita rawat, yang harus kita lindungi adik-adik. Nah, terus ada gambar apa lagi sih? Nah, ini adik-adik. Ini ada gambar berdoa, baca Alkitab, dan sekolah minggu. Kenapa sih kita harus melakukan 3 hal ini? Berdoa, baca Alkitab, dan pergi sekolah minggu. Datang ke sekolah minggu. Kenapa ya adik-adik? Karena ketika kita berdoa, ketika kita baca Alkitab, ketika kita datang ke sekolah minggu, adik-adik jadi tahu perbuatan mana yang adik-adik boleh lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Maka dari itu kita adik-adik mendapatkan hikmat. Sehingga adik-adik selalu diberkati oleh Tuhan. Adik-adik akan mendapatkan sukacita yang penuh. Adik-adik selalu gembira. Nah, adik-adik, jika adik-adik sayang sama Tuhan Yesus, maka adik-adik harus taat sama Tuhan. Harus bisa memelihara hikmat yang diberikan sama Tuhan. Kita mengetahui perbuatan yang baik dan tidak baik. Perbuatan yang disukai oleh Tuhan Yesus dan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Contohnya seperti contoh-contoh yang tadi. Nggak boleh rebutan mainan. Nggak boleh nakalin teman, isengin teman. Terus nggak boleh tuh merusak tanaman adik-adik. Karena itu perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Terus yang disukai oleh Tuhan apa? Nah, yang tadi juga udah Kak Alicia sampaikan, yaitu memelihara tanaman, terus main bareng sama teman-teman, terus saling menolong, dan masih banyak lagi. Dan caranya supaya kita memelihara hikmat yang sudah kita dapat, itu adalah dengan berdoa, baca Alkitab, dan datang ke sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita minta sama Tuhan untuk selalu memberkati kita, sehingga kita boleh terus memelihara hikmat, terus boleh memelihara pengetahuan yang kita dapatkan supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, sekarang ikutin Kak Alicia berdoa ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan sehingga kami mengetahui mana perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Tuhan Yesus berkati kami agar kami boleh memelihara hikmat yang hanya dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kali ini kakak akan membawakan cerita untuk anak kecil. Oke.
Adik-adik tahu kan hari ini bacaan kita terambil dari kitab apa? Bacaan kita terambil dari kitab Amsal. Nah, adik-adik tahu nggak siapa sih penulis Amsal itu? Siapa ya? Kalau adik-adik menjawab Raja Salomo, berarti adik-adik benar. Nah, Raja Salomo itu adalah Raja Israel. Dia adalah anak dari Raja Daud. Nah, Raja Salomo terkenal dengan banyak hal. Nah, tapi yang membuat dia terkenal itu adalah dia mempunyai hikmat. Mungkin adik-adik pernah mendengar kisah Raja Salomo di mana dia membantu dua orang ibu yang sedang memperebutkan seorang bayi. Nah, dengan hikmat yang diberikan Tuhan, dia bisa membantu ibu tersebut. Nah, adik-adik, Raja Salomo itu terkenal dengan banyak sekali hikmat, banyak sekali nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat itu ditulis di mana? Di dalam kitab Amsal. Nah, di dalam kitab Amsal ini hari ini kita mau berbicara mengenai hikmat. Hikmat itu apa sih adik-adik? Kalau adik-adik membaca lebih lanjut Amsal ini, adik-adik akan tahu hikmat itu adalah mengetahui perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang jahat. Perbuatan baik yang disukai oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan, dan perbuatan jahat yang Tuhan larang untuk kita lakukan. Jadi jangan dilakukan. Nah, bagaimana sih adik-adik supaya kita bisa mendapatkan hikmat seperti Raja Salomo? Kita harus berdoa, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus baca Alkitab. Terus yang ketiga, kita juga harus ikut dalam IHMPA. Jadi kita tahu nih firman-firman yang dibawakan oleh kakak-kakak layannya. Jadi kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita sudah mendapatkan hikmat dari Tuhan itu, apa sih yang harus kita lakukan? Diam aja? Ya enggak dong. Yang pasti kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang disuruh oleh Tuhan. Seperti membantu orang tua, terus belajar, terus membantu sesama, berteman, tidak mencontek, mengerjakan PR. Nah, semua itu perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Nah, tapi ada juga perbuatan-perbuatan jahat yang Tuhan larang untuk kita lakukan. Seperti ya kakak bilang tadi, mencontek, itu kan perbuatan yang jahat. Jangan ya. Nah, adik-adik, di kitab Amsal ini juga ada tertulis, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu kira-kira itu nanti pemberian yang akan Tuhan kasih pada kita apabila kita melakukan firman-Nya. Tapi bukan itu aja adik-adik. Coba adik-adik, kalau misalnya adik-adik melakukan perbuatan baik yang diminta Tuhan untuk kita lakukan, adik-adik merasa damai nggak? Merasa pingin senyum nggak? Kayak aku udah melakukan perbuatan yang baik, aku udah nolongin orang itu, seneng deh rasanya. Nah, itu adik-adik, itu adalah pemberian Tuhan untuk kita. Rasa senang itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Adalah pemberian dimana pemberian damai sejahtera kepada kita. Jadi kita merasakan senang, bahagia, dan damai sejahtera. Nah, itu adik-adik pemberian Tuhan kepada kita yang bisa kita rasakan saat itu juga. Nah, jadi adik-adik, Raja Salomo itu minta supaya kita jangan berhenti untuk melakukan perbuatan baik. Setelah kita melakukan satu perbuatan baik, apakah kita harus berhenti? Enggak, kita lakukan terus, dan terus. Supaya kita terus merasa damai, merasa senang. Dan tentu saja
dengan kita merasa damai dan senang, Tuhan juga senang dengan kita. Dan nama Tuhan juga dimuliakan. Oke? Sekian dari kakak. Sampai minggu berikutnya. Dadah. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kelly di minggu ini. Adik-adik, kita hari Minggu ini kita baca Alkitabnya dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4 ya. Kakak akan baca ayat 1 sampai 4 ya. Oke. Amsal 3 ayat 1 sampai 4 dengan judul Berkat dari Hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, adik-adik, tadi kitab yang kita baca adalah kitab Amsal. Nih, kitab Amsal ini suatu kumpulan ajaran tentang bagaimana sih cara hidup yang baik dan benar. Ajaran tersebut biasanya disampaikan lewat bentuknya ada nasihat, peribahasa maupun pepatah. Nah, biasanya nih ajarannya ini nih berkisar tentang persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan keseharian kita adik-adik. Di Amsal 3 di ayat 1 sampai 4 ini anak-anak Tuhan diminta agar dapat menjalankan nasihat-nasihat yang disampaikan agar kita dapat menjalankan hidup dengan baik. Ya. Di Amsal 1 ayat 1 sampai 7 itu dikatakan untuk memperoleh pengetahuan, orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, sehingga kita mengetahui apa yang akan menjadi kehendak Tuhan, dan kita hidup untuk memperoleh berkat yang disiapkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, coba kita lihat kembali Alkitab kita. Di ayat 1 sampai 2, Salomo memberikan nasihat agar ajaran yang diberikan selalu dipelihara oleh anak-anak, sehingga nantinya mereka akan memperoleh umur yang panjang dan sejahtera dalam kehidupan kesehariannya, ya. Nah, kita hidup dalam ajaran Tuhan, kita pastinya nanti akan membawakan dampak yang sangat baik, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, menciptakan pribadi yang bijaksana, dan juga membawa kedamaian untuk orang-orang sekitar kita, adik-adik. Contohnya nih, adik-adik pernah dengarkan yang namanya Raja Salomo? Nah, Raja Salomo ini adalah tokoh yang diceritakan yang memiliki atau mendapatkan hikmat dari Tuhan. Nah, adik-adik, hikmat itu apa sih? Lebih mudahnya, hikmat itu adalah bagaimana kita mampu mengetahui mana nih hal yang baik, mana juga hal yang tidak baik untuk kita ikuti. Nah, itu contoh hikmat adik-adik, ya. Karena hikmat itu diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Kita kalau punya hikmat, kita bisa berbuat baik sama orang, kita bisa menyampaikan firman Tuhan ke teman-teman kita atau sekitar kita. Nah, di ayat 3 dan 4 kita diingatkan untuk selalu percaya dan setia sama Tuhan, sehingga kita mampu menghadirkan apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita mampu membawa sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, poin-poin pentingnya adik-adik ingat ya. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik mau tahu nih apa sih yang menjadi kehendak Tuhan Yesus, apa sih yang diinginkan oleh Tuhan Yesus,
pertama kita harus takut akan Tuhan ya. Yang kedua, kita tidak boleh meragukan kasih kuasa Tuhan ya. Karena Tuhan sudah begitu besarnya mengasihi kita, jadi kita tidak boleh meragukan kuasa dari Tuhan Yesus ya adik-adik. Yang ketiga, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Wih, kenapa mengandalkan Tuhan? Biar kita gak jadi sombong adik-adik. Kalau kita sombong, yang ada teman-teman kita pada ngejauhin kita. Emang adik-adik mau dijauhin sama teman-temannya? Gak mau kan? Nah, makanya itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan biar kita gak sombong. Terus, yang terakhir nih, melalui firman yang tadi kita baca, semoga adik-adik bisa menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan keseharian adik-adik ya. Jadi kita bisa berbuat baik ya kan, menyebarkan kasih, sehingga kita juga tidak mengecewakan orang sekitar, mengecewakan keluarga, terlebih kita tidak mengecewakan Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, di minggu ini kakak punya tugas nih buat adik-adik. Didengerin ya, ada 2 pertanyaan. Nah, nanti adik-adik bisa jawab, nanti bisa post di IG atau di email Pelkat PA ya. Cuman 2 kok pertanyaannya, adik-adik dengerin baik-baik ya. Yang pertama, apa sih yang harus dilakukan agar kita dapat menjaga ajaran firman Tuhan dalam kehidupan ini? Ya, kakak ulang. Apa yang harus dilakukan agar kita dapat menjaga ajaran firman Tuhan dalam kehidupan ini? Oke, nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apa saja yang menjadi tantangan atau hambatan ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi yang pertama itu apa sih yang harus dilakukan agar kita dapat menjaga firman Tuhan. Yang kedua, apa sih yang menjadi tantangannya kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Oke, nah sekian yang kakak mau sampaikan, semoga adik-adik bisa mengerti. Jadi kalau misalnya adik-adik mengerti, adik-adik juga bisa menjalankan dalam kehidupan adik-adik sekalian ya. Oke, terima kasih adik-adik, Tuhan berkati. Adik-adik, kita sudah dengar firman dari kakak-kakak semua. Sekarang kita mau merespon firman, kita mau bernyanyi dari Kidung Cria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Berdoa syafaat ini nanti yang berdoa adalah Kak Delila. Oke, sekarang kita semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami anak-anak-Mu bisa melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak dari rumah kami masing-masing secara online. Terima kasih Tuhan untuk kakak-kakak layan
yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami setia, supaya kami taat melakukan firman Tuhan dengan baik. Di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin bangsa dan negara kami. Berilah kekuatan, berilah kesehatan, berilah hikmat kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, supaya mereka bisa menjalankan tugas mereka dalam takut akan Tuhan. Kalau saat ini pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, pemerintah kami, terus berupaya untuk mengatasi virus corona, kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, setiap orang yang terlibat dalam penanganan virus corona. Terkhusus saat ini juga pemerintah telah mengadakan vaksin bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam vaksin itu supaya semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Jaga, lindungi bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami aman dan sentosa senantiasa. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan di saat ini untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Terkhusus kami berdoa untuk GPIB Gloria Bekasi, tempat kami ada beribadah dan juga berpelayanan. Kami berdoa untuk setiap pendeta, kami berdoa untuk karyawan kantor, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang juga ada dalam pelayanan bersama. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan menolong kami semua, menjauhkan gereja kami dari segala mara bahaya. Kiranya juga Tuhan dengan setiap pelayanan-pelayanan yang ada, itu menjadi berkat bagi kami semua. Dan biarlah ya Tuhan, itu demi kemajuan gereja kami terkasih. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan di saat ini untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk papa mama kami dalam segala aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan senantiasa dalam menjalankan setiap pekerjaan. Biarlah itu boleh mencapai keberhasilan, menjadi berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan di saat ini untuk kami dalam pendidikan kami. Tuhan memberkati kami, berikan semangat belajar bagi kami, ketekunan belajar bagi kami. Kiranya dengan semua yang kami lakukan, kami juga mendapatkan nilai yang baik, kami bisa memperoleh hasil yang baik, dan dengan itu kami boleh mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Kami berdoa di saat ini untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua yang dalam keadaan sakit. Jamah dan urapi mereka Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu. Memberkati makanan, memberkati minuman, memberkati setiap obat-obatan yang dipergunakan. Mereka yang di rumah maupun yang ada dalam perawatan medis di rumah sakit. Tuhan berkati para dokter, para suster. Biarlah dengan setiap sarana-sarana yang dipergunakan, anak-anak Tuhan bisa memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga yang juga senantiasa menjaga setiap anak-anak Tuhan yang sakit. Tuhan memberkati dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan menjalankan segala aktivitas kami di minggu kerja kami yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami menjalankan setiap aktivitas kami dengan senantiasa memohon bimbingan dari Tuhan. Kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan biarlah segala hal yang kami lakukan, kami hanya bawa di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, dan yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Siapkan persembahannya ya adik-adik. Sambil adik-adik persiapkan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 329. Judulnya Ya Tuhan Terima Kasih. Nyanyi bareng-bareng ya. Ya Tuhan terima kasih. Ya Tuhan terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Nanti yang berdoa itu nanti ada adik layan yang akan bertugas. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Terima kasih terima kasih untuk persembahan untuk persembahan hari ini. hari ini. Berkati Berkati tangan-tangan tangan-tangan yang sudah yang sudah memberi persembahan. yang memberi persembahan. Berkati Berkati persembahan persembahan ini untuk untuk pembangunan pembangunan gereja. gereja. Amin. Oke adik-adik, kita mau menutup ibadah ini. Tapi sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Nyanyi bareng-bareng ya. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam doa, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah, adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kakak Layan, mari kita tutup ibadah ini. Kita satu dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas perkenaan Tuhan kami boleh mendengarkan firman yang baru disampaikan oleh Kakak Layan kami tadi Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Kakak Layan kami dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing, berkumpul bersama keluarga kami kembali. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan senantiasa berikan kesehatan dan perlindungan pada kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekian dulu ya ibadah kita di hari Minggu ini. Jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan dan selalu
menggunakan masker. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus berkati.